Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis bahan ajar. Baik, di sini saya Rika Wahyu Utami, NIN 180 2110 402 097 akan menjelaskan jenis-jenis bahan ajar berupa buku teks atau biasa kita sebut dengan buku paket. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran adalah proses penyusunan informasi dan penataan lingkungan dalam proses penemuan ilmu pengetahuan. Nah, proses pembelajaran di sini meliputi tahap-tahap pemilihan, penataan, dan penyampaian informasi dalam suasana lingkungan belajar, serta cara bagaimana siswa berinteraksi dengan sumber informasi yang sesuai. Nah, berbicara mengenai sumber informasi, kita sebagai guru harus pandai dalam memilih dan menentukan media atau bahan ajar seperti apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan siswa agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan jelas dan tepat oleh siswa. Nah, bahan ajar di sini sebagai media dan metode pembelajaran berperan sangat besar. Artinya di dalam menambah dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, bahan ajar sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Buku teks, di sini saya akan memulai dari pengertian dari buku terlebih dahulu. Buku merupakan salah satu bentuk media yang dapat digunakan sebagai bahan ajar. Menurut Stamina dalam buku Wiji Suwarno menyatakan bahwa buku adalah wadah informasi berupa lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan diikat punggungnya dijadikan satu serta diberi sapul. Nah, sedangkan UNESCO dalam buku Puwono menyatakan bahwa buku merupakan wahana utama bagi informasi, riset sebagai sumber peradaban dan rekreasi, mendorong pembangunan nasional, memperkaya kehidupan pribadi, menjaga untuk saling menghormati di antara bangsa-bangsa yang berbeda kebudayaan, serta memperkokoh keinginan untuk damai di hati setiap lelaki dan perempuan sebagaimana diharapkan UNESCO. Sehingga dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa buku adalah alat utama bagi manusia sebagai sarana informasi dan riset untuk pendidikan manusia, dalam hal ini termasuk buku paket atau biasa yang kita sebut dengan buku teks. Kemudian untuk buku teks sendiri dalam Tarigan tahun 1986 halaman 13 menyatakan buku paket atau buku teks merupakan lembaran-lembaran yang disatu padukan menjadi bentuk buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pembelajaran. Nah, sedangkan pada Atbaq tahun 1991 halaman 1 berpendapat bahwa buku teks merupakan sebuah bagian utama dari beberapa sistem pendidikan yang membantu untuk memaparkan hal yang terdapat dalam kurikulum dan dapat menjadi bantuan yang jelas bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, berdasarkan pendapat kedua pakar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah buku pembelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar pembelajaran yang disusun secara sistematis oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah maupun di perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu proses teks pelajaran dianggap penting kedudukannya dalam proses pembelajaran karena buku teks termasuk ke dalam sumber belajar dan bahan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menjelaskan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, buku teks pelajaran dianggap sebagai buku acuan wajib dalam proses pembelajaran di Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar buku paket. Secara umum, buku paket atau buku teks merupakan karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu, sosok buku paket sama dengan sisi karya tulis ilmiah pada umumnya. Kesamaan ini terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, segi isi. Buku paket berisi serangkaian pengetahuan atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang kedua, segi sajian. Materi yang terdapat di dalam buku paket diuraikan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Sebagaimana pola penalaran dalam sajian ilmiah, yaitu pola penalaran induktif, deduktif, dan campuran. 3. Dari segi format. Buku paket mengikuti konveksi buku ilmiah, baik pola penulisan, pola pengutipan, dan pembagian maupun pola pembahasannya. Selain ciri umum tersebut, buku paket juga memiliki ciri khusus yang berbeda dengan buku ilmiah. Ciri-ciri khusus tersebut antara lain: yang pertama, buku paket disusun berdasarkan pesan kurikulum pendidikan. Pesan kurikulum pendidikan bisa diarahkan kepada landasan dasar, pendekatan, strategi, dan struktur program. 2. Buku paket memfokuskan ke tujuan tertentu. Sajian bahan yang terdapat pada buku paket haruslah diarahkan pada tujuan tertentu. Rumusan tujuan ini dibuat berdasarkan rumusan pembelajaran yang terdapat dalam RPP, yang terdapat dalam GBPP kurikulum pendidikan yang sedang berlaku, terutama rumusan pembelajaran setiap catur bulan atau setiap kelas. Yang ketiga, buku paket menyajikan bidang pelajaran tertentu. Buku paket dikemas untuk bidang pelajaran tertentu. Oleh sebab itu, tidak diarahkan atau tidak dibenarkan terdapat buku yang bersifat gaduh-gaduh yang berisi berbagai bidang pelajaran. Bahkan kemasan buku paket diarahkan kepada kelas dan jenjang pendidikan tertentu. Ini berarti tidak akan ada buku paket yang cocok untuk semua kelas, apalagi untuk semua jenjang pendidikan. Keempat, buku paket berorientasi kepada kegiatan belajar siswa. Pada dasarnya, buku paket disusun untuk siswa. Oleh karena itu, penyajian bahannya harus diarahkan kepada kegiatan belajar siswa. Dengan membaca buku paket, siswa dapat melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, baik dalam rangka pencapaian tujuan pemahaman, keterampilan, maupun sikap. 5. Buku paket dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di kelas. Sajian buku paket hendaknya dapat mengarahkan guru dalam melakukan tugas-tugas pengajaran di kelas. Ini berarti langkah-langkah pembelajaran yang terdapat pada buku paket harus bisa menyarankan guru dalam penentuan langkah-langkah pengajaran di kelas. Keenam, pola sajian buku paket disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa sasaran. Pola sajian dianggap sesuai dengan perkembangan intelektual siswa apabila memenuhi kriteria berikut, yaitu: pertama, berpijak pada pengetahuan dan pengalaman siswa. 2. Berpijak pada pola pikir siswa. Ketiga, berpijak pada kebutuhan siswa. Keempat, berpijak pada kemungkinan daya respon siswa. Dan terakhir, berpijak pada kemampuan bahasa siswa. Ketujuh, gaya sajian buku paket dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar. Buku paket dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar. Gaya sajian buku paket hendaknya: yang pertama, dapat mendorong siswa untuk berpikir. 2. Dapat mendorong siswa untuk berbuat dan mencoba. Yang ketiga, dapat mendorong siswa untuk menilai dan bersikap. Dan keempat, dapat membiasakan siswa untuk mencipta. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku teks. Kelebihan dari buku teks. 1. Buku teks memuat bahan ajar
yang sebaiknya disajikan dan sefrekuensi atau urutan cara penyajiannya. Oleh karena itu, penyusunan buku teks tertentu harus memperhatikan bahan ajar yang mana patut dan sebaiknya disajikan, termasuk tata cara penyajian yang sesuai dengan jenis bahan dan koleksi siswa sasaran. 2. Jangkauan, jumlah, dan jenis bahan ajar yang terdapat dalam buku teks telah relatif pasti, sehingga guru memungkinkan untuk mengalokasikannya berdasarkan jadwal sekolah. 3. Paparan masalah atau pokok permasalahan dalam buku teks relatif teliti. Ketelitian ini terlihat mulai dari proses pemilihan bahan, klasifikasi bahan, sampai dengan proses penyusunannya. 4. Buku teks cukup banyak memuat alat bantu pengajaran, misalnya sumber peta dan diagram. Alat bantu ini dapat mempercepat pemahaman siswa atas bahan ajar yang sedang dipelajari. Pada umumnya, alat bantu semacam itu sulit diciptakan oleh guru dalam waktu relatif singkat. 5. Kesinambungan bahan ajar dalam buku teks telah diatur sedemikian rupa oleh penyusunnya, lebih-lebih apabila buku tersebut merupakan buku berseri. Hal ini dapat dimaklumi, sebab sebelum penyusunan buku teks dimulai, terlebih dahulu disusun kerangka atau outline secara menyeluruh. 6. Buku teks merupakan batu loncatan bagi siswa. Dengan menggunakan buku teks, siswa terbebas dari kegiatan mencatat yang merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan pikiran. 7. Buku teks sangat membantu sekolah yang tidak memiliki perpustakaan yang lengkap. Hal ini bisa dimaklumi karena buku teks berisi serangkaian bahan ajar yang minimal harus dikuasai atau dipahami oleh siswa. 8. Buku teks yang dipublikasikan oleh pemerintah dan pihak swasta telah dipertimbangkan kualitasnya. Pertimbangan kualitas ini merupakan konsekuensi logis, sebab kalau tidak, tentu akan merugikan pihak pemerintah dan penerbit swasta itu sendiri. Sehingga pemakaian buku teks oleh guru ini sudah secara maksimal tentunya sudah berkualitas. Selanjutnya yaitu kekurangan buku teks. Pertama, buku teks kurang memperhatikan perbedaan individu siswa. Siswa sasaran dianggap homogen, sehingga bahan ajar yang ada pada buku teks tersaji tanpa memperhatikan siswa yang upper dan siswa yang lower. 2. Desain buku teks sering tidak sesuai dengan desain kurikulum pendidikan. Akibatnya, dengan menggunakan buku teks tertentu, program pendidikan yang telah dirancang dalam kurikulum tidak tercapai. 3. Konteks dan bahan ajar yang terdapat dalam buku teks sering tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa sasaran. Apabila hal ini terjadi, buku teks akan terkesan memaksa siswa untuk belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi dirinya. 4. Bahan ajar yang terdapat dalam buku teks sering bias dan basi. Ini terjadi karena antara waktu penyusunan buku teks dan waktu pemakaiannya berselang terlalu lama. Akibatnya, informasi dan masalah yang terdapat dalam buku teks sudah kadaluarsa, bahkan tidak sesuai lagi dengan yang sedang dihadapi oleh siswa. Halo, nama saya Gempar Indra. Saya dari PBSI 2018 NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja siswa. LKS ini dicetuskan melalui LKGI, yaitu adalah latihan kerja guru inti. Di sini disahkan pada tahun 1990. Dan Ratna Wils Dahar
mengungkapkan bahwa lembar kerja siswa adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan instruksi yang sudah tertata dan dipermudah. Guna LKS adalah mempermudah proses pembelajaran karena di dalamnya sudah dilengkapi dengan prosedur penggunaannya, berisi materi singkat dan soal-soal latihan. Lalu, apa saja karakteristik LKS? Ada beberapa karakteristik LKS. Yang pertama adalah materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu panjang, tetapi dengan pembahasan yang sedikit tapi mudah dimengerti oleh siswa. Lalu yang kedua adalah di dalamnya terdiri dari uraian singkat tentang pokok bahasa secara umum, terdapat kegiatan seperti percobaan, memiliki komponen seperti kata pengantar, pendahuluan, lalu dan daftar isi dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah LKS adalah buku ajar yang termasuk murah. Karena bahan dari LKS berasal dari kertas buram, maka itu LKS termasuk buku ajar yang paling berbeda dibandingkan buku ajar lainnya. Dan yang terakhir adalah ukuran LKS itu sendiri bervariasi, tetapi kebanyakan ukuran LKS adalah seperti buku-buku A4 yaitu hitam putih seperti itu. Lalu ada kelebihan dan kekurangan LKS. Menurut Pandoyono, kelebihan penggunaan lembar kerja siswa adalah meningkatkan aktivitas belajar karena terasa lebih mudah dan lebih sedikit materinya. Mendorong siswa mampu belajar sendiri, membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. Selain memiliki kelebihan, LKS juga memiliki kekurangan, yaitu terdiri dari 3 kekurangan menurut Pandoyo. Bagi siswa yang malas akan terasa membosankan karena dinilai hanya berwarna buram, yaitu hitam dan putih. Bagi siswa yang malas akan mencontoh jawaban temannya, yang dimana karena LKS adalah satu lalu diperbanyak, yang dimungkinkan untuk mudah untuk mencari kunci jawaban atau contekan. Bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah akan mengalami kesulitan dan tertinggal dari teman-temannya. Lalu yang terakhir adalah LKS terdiri dari beberapa soal-soal yang tertuang dalam kerja siswa cenderung monoton, bisa muncul beberapa kali pada dekade-dekade yang sudah ditentukan. Adanya kekhawatiran guru hanya mengandalkan media LKS tersebut. Siswa dapat memanfaatkan kepentingan pribadinya dengan mencari kunci jawaban yang terdapat pada LKS tersebut. Lalu, yang terakhir adalah memerlukan pengetahuan persyaratan agar siswa dapat memahami materi yang dijelaskan. Siswa yang tidak memenuhi asumsi pengetahuan persyarat ini akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. Karena apa? Di dalam LKS sendiri, LKS ini memiliki beberapa contoh atau beberapa kata yang sulit dimengerti oleh siswa. Oleh sebab itu, banyak revisi dan juga hal sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Desi Ramadhanya, NIM 18021040295. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari buku LKS. Baik, yang pertama yaitu materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas pembahasannya, tapi sudah mencakup apa yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal isian. Yang ketiga, terdapat kegiatan-kegiatan seperti percobaan atau terjun ke lapangan yang harus siswa lakukan menggunakan kalimat yang jelas namun mudah dipahami. Yang keempat, memiliki komponen-komponen seperti kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, dan lain-lain. Yang kelima, LKS adalah buku ajar yang termasuk murah karena bahan isi LKS berasal dari kertas buram. Maka dari itu, LKS termasuk buku ajar paling berbeda dibandingkan buku ajar lainnya yang tentu saja menggunakan kualitas kertas yang lebih baik. Yang keenam, yaitu ukuran panjang dan lebar LKS yaitu 27,5 cm dan 19,5 cm. Dengan ketebalan buku rata-rata 0,5 cm. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, untuk cover LKS itu sendiri berwarna, sedangkan untuk isiannya hanya berwarna hitam putih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Sela Ayu Dwi Darani Muhtar, NIM 94, akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan lembar kerja siswa. Menurut Pandoyo dalam Majid tahun 2006, kelebihan penggunaan lembar kerja siswa yakni yang pertama, meningkatkan aktivitas belajar. Yang kedua, mendorong siswa mampu belajar sendiri. Dan yang ketiga, membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. Selain memiliki kelebihan, adapun kekurangan dari LKS. Yang pertama, bagi siswa yang malas akan terasa membosankan. Yang kedua, bagi siswa yang malas akan mencontoh jawaban dari temannya. Dan yang terakhir, bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah akan mengalami kesulitan dan tertinggal dari temannya. Selain itu, menurut Alan tahun 2012, Ratna tahun 2013, dan Lismawati tahun 2010, kelebihan lembar kerja siswa antara lain yang pertama, dapat menjadikan media pembelajaran mandiri bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, praktis dan harga terjangkau. Yang keempat, materi lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan materi. Yang kelima, sebagai pengganti media lain ketika media audiovisual misalnya mengalami hambatan dengan listrik, maka kegiatan pembelajaran dapat diganti dengan media LKS. Yang keenam, tidak menggunakan listrik sehingga bisa digunakan oleh sekolah di pedesaan maupun di perkotaan. Dan yang terakhir, aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran yaitu mampu memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi musik, gambar dua dimensi, serta diagram dengan proses yang sangat cepat. Sedangkan kekurangannya yakni yang pertama, soal-soal tertuang pada lembar kerja siswa cenderung monoton, bisa muncul bagian berikutnya maupun bab setelah itu. Kemudian adanya kekhawatiran guru hanya mengandalkan media LKS tersebut serta memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya siswa diminta mengerjakan LKS, kemudian guru meninggalkan siswa dan kembali untuk membahas LKS itu. Yang ketiga, LKS yang dikeluarkan penerbit cenderung kurang cocok dengan konsep yang diajarkan. Yang keempat, media cetak hanya lebih banyak menekankan pada pelajaran yang bersifat kognitif, jarang menekankan pada aspek emosi dan sikap. Yang kelima, menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi siswa jika tidak dipadukan dengan media lain. Yang keenam, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu. Dan yang terakhir, memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa dapat memahami materi yang dijelaskan. Siswa yang tidak memenuhi asumsi pengetahuan prasyarat ini akan mengalami kesulitan dalam memahami. Menurut Nurdiansyah tahun 2015, modul merupakan sebuah bahan ajar berbentuk buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar pembelajaran yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya modul dalam pembelajaran, diharapkan mampu memudahkan tugas guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, memberikan soal evaluasi yang sesuai dengan materi pembelajaran, serta mengaktifkan siswa untuk melakukan kegiatan gemar membaca, baik itu di rumah maupun di sekolah. Karena pada dasarnya peserta didik diharapkan mampu menguasai 4 keterampilan, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Semua bentuk keterampilan tersebut dapat guru terapkan melalui modul untuk menunjang proses pembelajaran agar materi dapat diajarkan dengan mengikuti perkembangan zaman. Isi dalam modul disusun secara sistematis dengan mengedepankan kemudahan keterbacaan dan kemudahan dalam mencari kesesuaian hal yang dituju dengan nomor halaman, sehingga peserta didik tidak merasa kebingungan dalam mencari materi yang akan mereka tuju atau pelajari.
modul pembelajaran harus memiliki sasaran dan tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, sasaran terbitnya modul ini adalah peserta didik. Dengan adanya sasaran, maka penulis menuliskan petunjuk penggunaan modul tersebut agar pembaca dapat benar-benar mendapatkan manfaat dari adanya modul ini karena penggunaannya yang sesuai dengan petunjuk. Lalu yang kedua yaitu bentuk atau wujud dari bahan ajar modul. Modul merupakan bagian dari pembelajaran yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Ketersediaan modul dapat membantu peserta didik dalam memperoleh informasi mengenai materi pembelajaran. Namun, dalam pengembangannya, pembuatan modul perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik dalam suatu lingkungan persekolahan. Karena pada dasarnya selain digunakan untuk membantu peserta didik dalam memperoleh informasi mengenai materi, modul juga dapat digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam perkembangan proses belajar mengajar, guru berperan sebagai fasilitator. Dengan adanya peran ini memberikan kesempatan semaksimal mungkin bagi guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik termasuk kebutuhan bahan ajar. Modul pembelajaran memiliki ciri-ciri yaitu adanya pernyataan sasaran belajar, beberapa pengetahuan disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendukung siswa untuk belajar lebih aktif, membuat sistem penilaian berdasarkan penguasaan dan penugasan, memuat semua unsur pelajaran dan semua tugas pelajaran, memberikan kesempatan peserta didik untuk memperoleh manfaat dari pembelajaran dengan tuntas. Karakteristik modul. Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar dan pengembangan, modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai modul. Yang pertama adalah self-interaction, yang kedua self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptif, dan yang kelima adalah user-friendly. Yang pertama adalah self-interaction, merupakan karakteristik penting dalam modul. Dengan karakter tersebut memungkinkan seorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Untuk memahami karakter self-interaction, maka modul harus yang pertama, memuat tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat menggambarkan pencapaian standar kompetensi. Yang kedua, memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang spesifik sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas. Yang ketiga, tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi. Yang keempat, terdapat soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Yang keempat, kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas, atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Yang ketujuh, terdapat rangkuman. Yang kedelapan, terdapat instrumen penilaian. Dan yang kesembilan, terdapat umpan balik atau feedback sehingga peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi. Karakteristik yang kedua adalah self-contained. Modul dikatakan self-contained apabila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik mempelajari pembelajaran secara tuntas karena materi belajar dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi, maka harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan standar kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Karakteristik ketiga adalah berdiri sendiri atau stand-alone. Stand-alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak tergantung pada bahan ajar lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu menggunakan bahan ajar lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada bahan ajar lain, maka bahan ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri. Karakteristik yang keempat adalah adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel digunakan di berbagai perangkat keras. Dan
Karakteristik yang terakhir atau yang kelima adalah user friendly atau bersahabat. Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly. Setiap intrusi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk dari user friendly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari modul. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dari modul. Kelebihan yang pertama adalah modul dapat memberikan umpan balik, sehingga siswa dapat mengetahui kekurangan atau kesalahan-kesalahan mengenai pemahaman, sehingga mereka akan dapat melakukan perbaikan dari pemahaman tersebut. Setelah itu, yang kedua adalah dalam modul diterapkan tujuan pembelajaran yang jelas, sehingga kinerja dari siswa dalam arah belajar dapat tercapai secara sukses. Yang ketiga adalah modul yang didesain menarik, mudah untuk dipelajari, dapat menjawab kebutuhan, tentu akan menimbulkan suatu motivasi siswa untuk giat belajar. Yang keempat adalah modul bersifat fleksibel, karena materi modul dapat dipelajari oleh siswa dengan cara dan kecepatan yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, kerjasama dapat terjalin karena dengan modul, persaingan dapat diminimalisir antara siswa satu dengan siswa yang lain. Dan yang terakhir adalah remedi dapat dilakukan karena dengan modul memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk melakukan atau menemukan pembelajaran-pembelajaran mengenai materi-materi yang belum dikuasai, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai dari evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain adanya kelebihan, ada pula kekurangan dalam modul. Yang pertama adalah interaksi antar siswa menjadi berkurang, sehingga diperlukan adanya jadwal tatap muka atau kegiatan-kegiatan yang berbentuk kelompok. Yang kedua, pendekatan tunggal terkesan monoton dan membosankan. Maka dari itu, perlu adanya permasalahan-permasalahan atau materi-materi yang menantang, terbuka, dan bervariasi. Yang ketiga, kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda-nunda mengerjakan tugas. Karena itu, perlu membangun budaya belajar dan batasan waktu. Yang keempat, perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama, memerlukan dukungan fasilitas media, sumber daya, dan lain-lainnya. Yang terakhir, persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan metode ceramah. Sekian, terima kasih.